Naila kaget melihat kondisi Siva dan Indra. Siva terlihat meracau tak jelas. Wajahnya masih pucat, namun mulutnya tak berhenti berbicara. Terkadang menangis lalu tertawa terbahak-bahak. Di sebelahnya Indra tampak terdiam, tak bicara apapun, duduk sambil melipat lutut ke dadanya. Teman Mbak diganggu. Tadi ada warga yang nemuin di dekat batu besar. Teman Mbak sepertinya melanggar pantangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Kisah Terlarang dari Gunung Slamet. Cerita ini ditulis oleh Vita Arkana. Kehidupan harus memegang prinsip lembah manah dan andap asor, artinya selalu rendah diri dan penuh sopan santun. Dimanapun berada, prinsip ini harus dipegang, karena kita hidup di dunia dengan bermacam-macam makhluk ciptaannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah Terlarang dari Gunung Slamet. Rombongan mahasiswa pecinta alam Maharaya bergerak menuju Kecamatan Pulau Sari, Desa Celekatakan di Pajaya, Kabupaten Pemalang. Hari ini adalah hari pengukuhan anggota baru Maharaya dan berniat untuk melakukan upacara pengukuhan di puncak Gunung Slamet. Sengaja memilih jalur di Pajaya karena jalur paling dekat dengan kota asal Pemalang. Mobil pick up yang digunakan oleh rombongan mulai memasuki wilayah Pulau Sari. Jalan menanjak dan berliku dengan suguhan flora khas pegunungan sungguh memanjakan mata. Sudah 1 jam lebih rombongan menempuh perjalanan melewati Kecamatan Pulau Sari. Akhirnya sampai di base camp gerbang jalur pendakian. Sesampainya di base camp gerbang pendakian, Santo, ketua rombongan, melapor pada petugas setempat untuk meminta izin mendaki serta membayar biaya retribusi seharga per orang Rp15.000. Jumlah anggota kami lumayan banyak. Sesudah sholat duhur, rombongan berniat memulai pendakian. Tak lupa berdoa bersama untuk keselamatan, memastikan perlengkapan dan logistik selama pendakian aman dan cukup. San, kamu di depan, pimpin anak baru. Perintah Indra pada Santo, salah satu senior juga. Oke bro, jawab Santo sambil mengacukan jempol pada Indra. Rombongan berjumlah 10 orang dengan hanya 4 senior dan 6 junior. Perjalanan dimulai. Pemandangan pertama yang dilihat adalah bentang alam hijau nan indah dengan sawah, ladang, bahkan peternakan warga masih terlihat. Rombongan pun melewati hutan pinus yang sudah alih fungsi menjadi tempat wisata dengan spot swafoto, flying fox, bahkan tempat camping pun tersedia. Santo memimpin di depan, diikuti 2 anak baru, lalu Naila, satu-satunya senior perempuan, mengikuti di belakangnya. Dilanjutkan senior Baim dan Indra paling belakang, selang-seling dengan pendaki junior. Jalur semakin menanjak, banyak junior yang mulai terlihat lelah. Pos 1 berhasil dilewati hingga sampai di jalur pendakian menuju pos 2. Siva adalah salah satu junior, terlihat beberapa kali terbatuk-batuk dan berjalan paling belakang. Di antara junior yang lain, tertinggal dari teman-temannya yang lain hanya ditemani oleh Indra yang berjalan di belakang gadis cantik itu. Melihat kondisi Siva yang terlihat sangat kelelahan, mereka pun beristirahat di pos 2. Lalu Indra berdiskusi dengan Santo untuk menemani Siva di bagian paling belakang. Saat Siva batuk, beberapa kali dia membuang ludah di sekitaran tempat duduknya. Tentu saja tanpa sepengetahuan yang lain. Wajah putihnya terlihat lelah dan berat.
Tas keril yang digendongnya semakin menambah lelah yang dirasa. Selang beberapa saat rombongan lalu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi baru beberapa menit mendaki, langkah Shiva di belakang bersama Indra semakin lambat. Terkadang tak terlihat oleh Santo dan yang lainnya. Santo cemas, takut seandainya mereka kesasar. Santo pun menyuruh Naila untuk menyusul Indra dan Shiva. Naila kemudian turun menyusul meninggalkan rombongan yang lain. Dra, ngapain? Naila setengah berteriak pada Indra sesaat setelah berhasil menyusul. Naila kaget melihat Indra terlihat merangkul bahu Shiva, demikian pula dengan Shiva. Langsung salah tingkah. Indra pun sempat kilat menurunkan lengannya dari bahu Shiva. Enggak kok. Cuma ini Shiva batuk-batuk terus, minta ditepuk-tepuk punggungnya. Indra membela diri. Hati-hati, kalau batuk jangan sampai buang ludah sembarangan. Harusnya kalau sakit bilang dulu sebelumnya, ujar Naila kesal, matanya setengah menyelidik pada Indra. Naila curiga pada apa yang dilihatnya barusan. Tidak seharusnya Indra merangkul bahu Shiva seperti orang yang sedang berpacaran. Seorang senior harus benar-benar bersikap profesional pada juniornya. Maaf kak, tadi sehat pas mau berangkat. Ya sudah, kalau ada apa-apa bilang sama Kak Indra ya. Aku nyusul yang lain di depan. Awas, bentar lagi masuk pos 3. Ujar Naila lagi, dia ingin memastikan bahwa kondisi Shiva tidak mengganggu pendakian mereka. Iya kak. Shiva menjawab dengan ragu, sementara di sebelahnya Indra tidak berkata apa-apa, hanya mengacungkan ibu jari tanda setuju. Naila lalu meninggalkan Indra dan Shiva di belakang, menyusul rombongan yang sudah mulai jauh di depan. Sebelum menjauh dari mereka berdua, Naila sempat melirik dengan ujung matanya melihat pada Shiva dan Indra. Tampak olehnya saat Shiva terbatuk-batuk, tangan Indra mengelus punggung Shiva. Pikiran Naila menjadi tak enak seketika. Dipercepat langkahnya menuju Santo dan rombongan. Sepanjang perjalanan Naila hanya diam hingga sudah 2 jam lebih belum juga sampai pada pos selanjutnya. Santo terlihat gusar. Ditambah melihat kondisi Shiva yang semakin terbatuk-batuk, mereka berhenti lagi untuk istirahat. San, ada yang aneh ya? Iya Nay, harusnya udah sampai pos sejam yang lalu. Naila lalu menceritakan apa yang dilihat pada Santo. Lalu Santo memanggil Baim dan Indra untuk berdiskusi. Mereka sempat berkumpul di tempat yang agak jauh dari rombongan junior yang sedang beristirahat. Dra, lebih baik balik base camp sebelum gelap. Kasihan Shiva batuk-batuk, gak akan kuat sampai puncak. Shiva kuat kok, aku nanti yang jagain. Kamu gimana sih? Pikirkan yang lain. Jangan karena satu orang terus yang lain kena batunya. Jangan ngegas gitu dong, maksudnya apa? Shiva juga berhak sampai puncak. Indra terlihat mulai emosi. Dra, kami tahu niat kamu. Sebaiknya kamu kembali ke bawah dari sekarang, sebelum sampai di pos 4 sama Rantu. Tahu kan itu pos gimana ceritanya? Maksudmu apa Nay? Emang aku ngapain? Niat kamu udah gak tulus buat muncak, Dra. Kamu ada maksud tertentu sama Shiva. Jangan sembarangan ngomong bro, hati-hati lu, jaga mulut. Indra semakin kesal dengan ucapan Baim. Kami tahu kamu ada rasa sama Shiva. Masalahnya bukan di sini tempatnya. Ibarat kata kita sedang bertemu di tempat orang lain. Gak boleh berpikiran dan bertingkah laku macem-macem. Sahut Baim. Hampir saja Indra emosi dan mencengkram kerah jaket Baim. Jika saja tidak dicegah oleh Santo. Udah, gak usah ribut. Shiva balik aja, kamu juga Indra. Aku ikut kembali ya. Naila menawarkan diri, dia tidak yakin pada Indra dan Shiva jika tidak ada yang mengawasi. Lalu setelah berdiskusi dengan yang lain, Santo, Baim dan para junior melanjutkan pendakian ke puncak. Sementara Indra, Shiva dan Naila kembali ke base camp di Pajaya.
Tak lupa mereka bertiga memberikan sisa pembekalan yang mereka miliki pada anggota rombongan yang melanjutkan pendakian. Hari mulai sore, suhu udara semakin menurun. Naila mempercepat langkah turun diikuti Indra yang sibuk menuntun Siva. Sungguh pemandangan yang kurang tepat dilakukan saat pendakian. Hal itu membuat kekhawatiran Naila semakin dalam. Naila tahu jika Indra memendam rasa suka pada Siva, sayangnya rasa itu diungkapkan pada waktu dan tempat yang salah. Hingga melewati sebuah turunan yang agak curam, di sebuah pohon besar di sisi jalan setapak mata Naila menangkap sosok wujud yang mengerikan. Naila terdiam beberapa saat, seketika hatinya diliputi perasaan takut dan khawatir. Dilihatnya Siva dan Indra yang bertingkah laku layaknya orang sedang berpacaran di mabuk asmara. Naila kemudian menarik ujung jaket Indra ke arahnya. Setengah berbisik Naila berkata, "Dra, kamu tahu kan aturan di sini?" "Iya tahu, kenapa?" "Aku nggak ngapa-ngapain kok." "Lihat kelakuan kamu sama Siva, gak pantas di tempat seperti ini, Dra. Hentikan atau kamu ngebahayain kita." "Slow guys, gak akan ada apa-apa." "Cukup Dra, jangan sombong. Ingat kita di mana." Lalu Indra kembali ke arah Siva. Siva berdiri tegak di ujung jalan setapak itu, matanya lurus memandang ke depan dengan pandangan kosong. Bibirnya membiru, entah karena suhu udara dingin atau hal lain. Wajahnya pucat pasi. "Siva!" panggil Naila dengan keras. Siva terdiam. Naila dan Indra saling berpandangan, lalu keduanya memandang ke arah pohon besar itu. Sesosok bayangan hitam tampak berkelebat ke arah Siva. Seketika itu mereka berlari ke arah Siva dan memaksa Siva yang berdiri mematung untuk mempercepat langkahnya. Kaki Siva terseok-seok karena dipaksa untuk melangkah, sedangkan Siva entah apa yang terjadi pada dirinya. Yang jelas dia layaknya orang yang hilang ingatan, tubuhnya pun terasa sangat berat seperti ada yang menahannya. "Cepet Dra!" teriak Naila. Indra terlihat menyeret paksa badan Siva yang seakan-akan berat untuk berjalan meninggalkan tempat itu. Sementara mulut Naila tak berhenti berdoa dan berzikir. Langkah kaki mereka ke arah pos 2 terasa semakin menjauh. Waktu tempuh dari arah pos 3 ke arah pos 2 seharusnya tak selama ini, namun sekarang sudah 2 jam mereka belum bertemu dengan pos 2. Yang biasanya banyak para pendaki yang sedang beristirahat. Hari yang semakin gelap, Naila hampir putus asa. Suhu udara yang semakin turun ditambah lelah yang mendera membuat Naila gusar. Naila berdiri sesaat melihat ke arah Indra. Indra tampak kelelahan memapah tubuh Siva. Mata Naila terbelalak melihat apa yang ada di belakang Indra. Sesosok makhluk kecil tampak ikut naik pada tas keril yang digendong Indra. Bulu kuduk Naila merinding meski rasa takut menyergap dan irama jantung yang berdetak kencang. Didekatinya tubuh Siva dan Indra. "Dra, apapun yang terjadi, kita bersama ya. Jangan melepaskan genggaman satu sama lain. Kita saling membantu," ucap Naila yang terbata-bata dengan mata yang sesekali melirik ke arah keril Indra. Indra pun mengiyakan. Tangan Naila memegang lengan Siva sebelah kiri, sementara sebelah kanan Indra yang memegang. Siva seolah tak berdaya. Indra terlihat semakin kelelahan. Berat tas keril yang digendongnya ditambah ada sesosok yang turut serta di tas kerilnya. Hari menggelap. Ketiganya belum juga sampai pada pos manapun. Mereka tersesat entah di mana. Menurut perhitungan waktu Naila seharusnya malah mereka sudah sampai di gerbang Dipajaya. Berkali-kali Naila membisikkan doa dan kalimat Allah pada Siva. Namun Siva masih tetap sama, belum juga sadar. "Dra, bantuin aku dong, tuntun Siva beristighfar." Di antara kelelahan dan jalanan menurun tajam, Indra berulang kali menuntun Siva untuk melafalkan kalimat Allah. Akan tetapi Siva semakin tak peduli. Badannya semakin lemas dan pucat. Tubuh Siva semakin tidak bisa diseret. Naila dilanda cemas.
Malam menjelang, kabut pun mulai turun. Penerangan hanya dari senter miliknya dan Indra, sementara sosok itu masih tetap berada di keril Indra. Berulang kali Naila mencubit lengan Indra. Naila sangat berharap Indra menyadari hal itu dan segera meminta maaf atas kelakuannya. Naila tahu ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang membuat penunggu daerah itu marah. Namun lelah teramat berat membuat Indra tak mengerti arti cubitan Naila. Mereka lalu beristirahat di sebuah batu besar. Tak terasa mereka pun tertidur karena kelelahan. Naila tiba-tiba terbangun oleh suara jeritan Siva. Begitu membuka mata, hanya gelap yang terlihat, tak ada lagi Siva dan Indra di sisinya. Keril dan senternya pun entah ada di mana. Naila cemas dipanggilnya kedua temannya itu. Dalam gelap Naila memaksakan kakinya untuk melangkah. Tak tahu arah harus kemana. Yang jelas dia harus mencari jalan yang menurun. Jika tak bertemu Siva dan Indra, setidaknya dia harus mencari bantuan. Pikirannya penuh oleh bermacam-macam hal. Tak dipedulikannya lagi aneka makhluk yang dia temui sepanjang perjalanan. Bahkan akar pohon dan semak belukar diterjang begitu saja. Mulutnya tak berhenti berzikir dan berdoa serta meminta maaf pada para penghuni daerah situ yang merasa terganggu oleh kehadirannya dengan Indra dan Siva. Brak! Tiba-tiba Naila menubruk sebuah pohon besar. Dirinya oleng dan jatuh ke sisi sebelah pohon itu, lalu terguling di antara semak belukar. Naila tak sadarkan diri. Saat terbangun Naila sudah berada di sebuah pondokan. Rupanya Naila jatuh ke sawah penduduk dekat pos 1 lalu ditolong menuju pondok tempat istirahat. Siva dan Indra. Hanya itu yang Naila ingat saat membuka mata. Tenang Mbak, minum dulu. Teman Mbak selamat kok, kata lelaki yang menolong Naila sambil menyodorkan segelas air putih yang sebelumnya diberi doa. Kalau sudah tenang, ayo ke tempat teman Mbak. Naila lalu menuntun pada lelaki berpeci putih tersebut. Naila kaget melihat kondisi Siva dan Indra. Siva terlihat meracau tak jelas. Wajahnya masih pucat, namun mulutnya tak berhenti berbicara. Terkadang menangis lalu tertawa terbahak-bahak. Di sebelahnya Indra tampak terdiam, tak bicara apapun, duduk sambil melipat lutut ke dadanya. Teman Mbak diganggu. Tadi ada warga yang nemuin di dekat batu besar. Teman Mbak sepertinya melanggar pantangan di sini. Jangan khawatir ya, insya Allah bisa sembuh. Iya Pak, maaf kami sudah hilaf. Atas nama teman saya minta maaf ya Pak. Sebaiknya teman Mbak sendiri yang nanti minta maaf sesudah sadar. Lalu tak berapa lama datang sesepuh desa, mulutnya komat kamit dan mengucap banyak doa yang ditiupkan pada kedua telapak tangannya lalu diusapkan pada kepala Siva dan Indra. Tak berapa lama Siva dan Indra jatuh terkulai dan pingsan. Naila ikut membantu menemani mereka. Saat mereka berdua sadar, sesepuh desa berpesan pada Indra agar tidak berpikiran kotor selama mendaki dan tidak bercumbu sepanjang perjalanan. Demikian juga Siva, jika tidak sehat lebih baik tidak ikut naik. Jangan seenaknya membuang ludah di sembarang tempat. Bisa jadi tempat itu adalah rumah bagi makhluk lain. Jika hendak melakukan pendakian, niatkan hati yang lurus. Selalu berpikiran positif dan tidak melanggar aturan yang ada. Karena ada makhluk dari dunia lain yang tidak suka diusik oleh manusia. Naila berulang kali meminta maaf pada sesepuh desa. Siva masih terlihat terisak-isak menyesal. Indra tak ada yang berubah meski sudah diobati, kondisi masih tetap sama. Terdiam, tak banyak bicara dengan tatapan mata yang kosong. Sekian dan semoga menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Terima kasih buat Vita Arkana yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.